Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi ya, belajar pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ya sayang. Nah sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ibu sudah melihat di sekeliling kalian nih kelasnya bersih, keren dan tidak pagi hari ini. Terima kasih ya, untuk berdoa dulu. Silakan. Siap, berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba ibu sudah melihat di kiri kanan dengan kalian. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, jaga terus kesehatannya biar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Karena kalau badannya tidak sehat, tidak akan nyaman dalam belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, giliran siapa hari ini mau jadi dirijen? Siapa? Sarah, ayo maju ke depan saya. Ini ya, di depan sini. Ayo berdiri sayang, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia. Sikap sempurna. Ya. Terima kasih. Selamat kembali. Oke, baik sayang. Sebelumnya, nah setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bawa buku yang ibu suruh dari rumah, buku literasinya, bawa ya. Udah sampai mana bacanya? Banyak ya. Ya sekarang ibu kasih waktu kalian untuk membaca dulu buku bacaan yang telah kalian bawa dari rumah. Silakan.
lagi ya, saat istirahat boleh kalian membaca ya. Simpan dulu bukunya. Sekarang, yuk kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sayang, kemarin di pelajaran sebelumnya Ibu sudah menerangkan materi tentang tumbuhan ya, tentang cara apa saja, masih ingat nggak? Tentang apa? Ayo, apa? Penyembuhan. Cara tumbuhan berkembang biak, bukan ya. Lalu cara hewan berkembang biak ada dengan cara apa? Ovipar, yaitu bertelur, lalu dengan cara melahirkan, dan ada juga hewan yang bertelur dan melahirkan. Itu adalah materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk memelihara hewan tersebut, ya. Karena hewan tersebut kan di awal sudah diberitahu bahwa hewan tersebut adalah sangat bermanfaat bagi manusia, bukan hanya hewan tapi tumbuhan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana cara menjaga makhluk hidup tersebut agar tetap ada sampai nanti ya, sampai kamu punya cucu gitu ya, kamu bisa melihat tuh harimau ya. Buktinya sekarang dinosaurus, ada yang pernah lihat dinosaurus nggak? Nggak ada ya. Kenapa tidak bisa melihat dinosaurus? Karena sudah punah, benar. Nah, makanya kita harus menjaga hewan kita supaya tidak punah. Yuk, agar lebih semangat pembelajarannya, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Hebat, pintar semuanya ya. Nah, sekarang apa sih tujuan kita mempelajari materi pada pagi hari ini? Sayang ya, tujuannya adalah untuk setelah kita mempelajari tentang macam-macam hewan yang hampir punah, peserta didik mampu memerinci hewan yang hampir punah dan faktor apa saja penyebab kepunahan hewan tersebut, gitu ya. Lalu yang kedua, kita hewan yang hampir punah beserta habitat dan faktor penyebab kepunahannya dengan mudah. Jadi kamu bisa menyebutkan hewan apa saja yang hampir punah, lalu apa sih menyebabkan hewan tersebut menjadi punah, gitu ya. Lalu bagaimana caranya agar hewan tersebut tidak punah, apa yang harus kita lakukan. Lalu juga kita akan membahas tentang teks laporan hasil pengamatan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menemukan informasi penting dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lagi pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat ya, kita belajar sama-sama agar kita menjadi anak yang pintar dan cerdas. Nah, sekarang lihat di sini sayang. Perhatikan, kita akan belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1 IPA dan bahasa Indonesia. Nah, di sini siapa yang tahu nih hewan apa ini? Ayo, monyet itu macam-macam sayang. Hewan apa ini? Kamu monyet bu, itu monyet bu. Padahal ada orang hutan, ada simpanse, ada gorila. Hewan apa ini? Orang hutan. Ini adalah yang paling terkenal dari Indonesia ya. Orang hutan. Ini hewan apa? Harimau Sumatera. Tuh ya. Dia juga ada harimau. Ini adalah harimau Sumatera. Ini hewan apa? Badak bercula 1. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah nggak di Ragunan, di Taman Safari pernah ya? Pernah. Ini hewan apa nih? Biawak, ada yang bilang biawak katanya. Hewan apa ini? Komodo. Dia merupakan satu-satunya hewan purba yang masih ada. Dan kita sangat beruntung karena hewan komodo ini ada di Indonesia, di Pulau Komodo. Dia termasuk ke dalam adal terbesar. Ya. Nah, yang ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Burung elang. Cuma dia banyak yang menyebutnya ini burung rajawali gitu yang ada di lambang dasar negara kita gitu ya. Burung ini juga sudah hampir punah. Sekarang saya mau tanyakan, mengapa hewan-hewan ini dapat terancam kepunahan? Ayo, kenapa sih bisa terancam punah? Ada yang tahu nggak? Kenapa?
Tuh, ada lagi? Habitatnya yang sudah mulai rusak, ya. Dulu hutannya lebat, sekarang hutannya banyak ditebangi. Ada perburuan liar. Ya, perburuan liar itu artinya perburuan yang tanpa izin dari pemerintah. Jadi dia masuk hutan seperti gajah, ditembak, diambil dagingnya saja, lalu hewannya terbengkalai begitu saja. Ya, nah sekarang untuk mengetahui jawaban yang lebih detail lagi tentang mengapa hewan-hewan tersebut dapat terancam punah, perhatikan video berikut ya. Kamu perhatikan dengan seksama, kamu perhatikan dengan detail agar kamu bisa mendapat pembelajaran dari video tersebut. Kita mulai ya, perhatikan sayang. Halo guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Tak hanya kaya akan budaya, Indonesia juga punya beragam fauna yang memikat. Ada sekitar 350.000 jenis hewan yang dimiliki Indonesia, dengan rincian 2.500 spesies ikan, 2.000 spesies reptil, 1.300 spesies burung, 800 spesies mamalia, 1.000 spesies amfibi, dan sisanya adalah hewan invertebrata. Saking beragamnya, beberapa spesies pun hanya ada di hutan Indonesia. Mereka banyak penonton mancanegara sengaja datang ke Indonesia hanya untuk melihat hewan langka itu. Sayangnya, keanekaragaman itu terancam hilang karena hewan tersebut juga terancam punah. Dan kali ini Hewan Viral akan membahas 10 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Nomor 10, elang Jawa. Sama seperti namanya, spesies dari keluarga Aciditridae ini merupakan hewan endemik Pulau Jawa. Hewan ini juga ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Diketahui elang Jawa memiliki panjang tubuh sekitar 60 hingga 70 cm dengan kepala berwarna coklat kemerahan dan jambul yang tinggi menonjol. Ketika terpapar sinar matahari, jambul elang Jawa yang panjangnya bisa sampai 12 cm itu akan menampakkan masa loh. Elang Jawa tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Biasanya hewan ini hidup di ekosistem hutan tropis, dataran tinggi atau tempat-tempat yang tinggi. Sayangnya hewan ini seringkali menjadi burung pelacur karena dia identik dengan nama negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nomor 9, Anoa. Sekilas hewan ini mirip dengan kambing, hanya saja anoa memiliki tubuh yang lebih besar dari kambing. Selain ukuran tubuhnya yang besar, yang membuatnya berbeda dari kambing adalah adanya tanduk runcing yang panjangnya bisa mencapai 30 cm. Untuk tubuh anoa juga terlihat mirip kerbau, karena itu hewan ini juga sering disebut kerbau cebol. Mamalia ini merupakan hewan endemik Sulawesi dan Pulau Buton. Sejak tahun 1931, anoa membawa satwa liar yang langka dan dilindungi. Untuk melindungi spesies ini, pemerintah pun mengeluarkan larangan perburuan hewan melalui Perpres Nomor 7 Tahun 1999. Nomor 8, Komodo. Spesies langka berikutnya adalah Komodo. Seperti namanya, hewan asli Indonesia ini hanya bisa ditemui di Pulau Komodo. Spesies ini juga menjadi puncak rantai makanan di kawasan tersebut. Komodo memiliki bentuk tubuh yang besar dan terlihat mengerikan. Panjang tubuh komodo bisa mencapai 2 hingga 3 meter dengan berat sekitar 100 kg. Karena itu, hewan ini juga sering disebut sebagai kadal terbesar di dunia dan menjadi makhluk paling disegani di kawasan itu. Selain memiliki gigi yang runcing, air liur hewan ini juga sering diperbincangkan karena dipercaya mengandung racun. Sayangnya, habitat asli komodo kini semakin menyempit karena ulah manusia. Nomor 7, badak. Ada 2 jenis badak asli Indonesia yang terancam punah, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Hewan herbivora dari keluarga Rhinoceros ini berat tubuhnya bisa mencapai 1 ton loh. Diketahui hewan ini memiliki kulit yang tebal dan terbentuk dari lapisan kolagen. Konon, indera pendengaran dan penciuman badak juga sangat tajam. Badak Sumatera yang merupakan hewan asli Indonesia ini merupakan satu-satunya badak Asia yang memiliki 2 cuan. Sementara itu, badak Jawa hanya memiliki 1 cuan. Kedua hewan asli Indonesia ini terancam punah karena dua penyebab penyakit menular dan mematikan hutan. Nomor 6, orangutan. Ada 2 jenis orangutan asli Indonesia, yaitu orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Populasi spesies orangutan Sumatera hanya tersisa 6.500 ekor saja.
Jumlah ini lebih sedikit daripada populasi orangutan Kalimantan. Baik orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan sama-sama memiliki panjang tubuh sekitar 1,25 meter sampai 1,5 meter dengan berat mencapai 90 kg. Menurut data Uni Internasional untuk Konservasi Alam, populasi orangutan Sumatera telah mengalami penurunan sebesar 80% dalam 75 tahun terakhir. Sementara itu, dalam 20 tahun terakhir menyebut populasi orangutan Kalimantan telah berkurang hingga 55%. Berkurangnya populasi hewan asli Indonesia itu tak lain karena adanya konservasi hutan yang dialihkan untuk lahan pertanian, pertambangan, perkebunan, dan juga pemukiman. Nomor 5, pesut mahakam. Pesut mahakam atau lumba-lumba air tawar banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Berdasarkan data tahun 2018, populasi pesut mahakam hanya tersisa 80 ekor saja. Sebenarnya hewan semacam ini pernah ada di Pulau Jawa. Sayangnya pesut di Pulau Jawa sudah punah karena habitatnya terganggu oleh ulah manusia. Karena itu hewan ini menempati nomor 1 sebagai hewan yang terancam punah. Diketahui hewan dengan nama ilmiah Orchila brevirostris ini hidup di daerah tropis dengan cara berkelompok. Bentuk tubuhnya cenderung bulat dan tegap dengan warna kuning keabu-abuan. Nomor 4, kakak tua jambul kuning. Selain warna kuningnya yang lebih bersih, ciri khas dari hewan ini adalah jambul berwarna kuning di bagian atas kepalanya. Kakak tua jambul kuning atau kakak tua sulfurea tersebar di area Kepulauan Sunda, Sulawesi, Bali, dan Timur. Karena hilangnya habitat hutan, penangkapan liar dan perdagangan ilegal, populasi satwa ini dinyatakan kritis. Burung kakak tua juga dikenal sebagai hewan yang pintar, bahkan kecerdasannya setara dengan sang rasul. Hewan ini juga bisa berdiri dengan satu kaki, sementara yang satunya hanya berpindah ke belakang. Kakak tua jambul kuning juga dikenal mudah mempelajari hal baru yang membantunya untuk bertahan hidup. Nomor 3, burung cendrawasih. Burung cendrawasih dikenal sebagai burung yang sangat indah dengan warna-warna bulu yang mempesona. Karena keindahan warnanya, burung ini sering disebut bird of paradise atau burung dari surga. Sayangnya keindahan warna itu juga membuat spesies ini seringkali menjadi target perburuan dan penangkapan ilegal. Ukuran burung cendrawasih bisa mencapai 110 cm dengan bobot tubuh 430 gram. Ada sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia dan 28 jenis diantaranya bisa ditemukan di wilayah Papua. Karena itu, hewan ini juga menjadi maskot provinsi Papua. Konon, habitat asli hewan ini adalah hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di wilayah timur Indonesia. Nomor 2, harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sondaica merupakan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih hidup. Sayangnya, perburuan dan pembalakan liar membuat hewan ini masuk dalam daftar merah hewan terancam punah. Spesies satu ini dipercaya sebagai keturunan hewan pemangsa di zaman purba atau penyakit yang hidup sekitar 70 hingga 65 juta tahun lalu. Habitat hewan ini hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Saat ini tercatat hanya sekitar 400 ekor spesies harimau Sumatera yang masih hidup di cagar alam dan taman nasional. Sedangkan harimau Sumatera yang diperkirakan hidup di kebun binatang diperkirakan hanya sekitar 250 ekor. Harimau Sumatera bisa berkembang biak kapan saja dengan masa kehamilan sekitar 103 hari. Harimau betina biasanya mampu melahirkan 2 hingga 3 ekor anak harimau dalam satu kali proses persalinan. Selain perburuan dan pembalakan liar, hilangnya habitat hutan juga menjadi faktor utama dari kepunahan satwa ini. Sebelum kita lanjut ke daftar yang pertama, kami ingin menjelaskan yang guys. Jika kalian mau mencoba yang banyak ya hewan-hewan yang terancam punah ya, yang ada yang suka mengulikan di minimal safari atau di laguna. Oleh karena itu kita harus menjaganya. Nomor 1, alam Flores. Alam Flores atau Rhincetus floris tersebar di wilayah Sumbawa, Lombok, dan Flores. Hewan ini juga bisa ditemui di Pulau Satonda yang ada di dekat Sumbawa dan Rinca yang ada di dekat Pulau Komodo. Sayangnya burung jenis pemangsa atau raca ini populasinya tidak sampai 250 ekor. Spesies ini tergolong burung berukuran besar dengan ukuran cukup mencapai 60 hingga 79 cm. Hewan ini biasanya memangsa ayam, kadal, ular, dan mamalia yang berukuran kecil. Ciri khas hewan ini adalah tubuh bagian atas berwarna coklat kehitaman dan ekor yang juga berwarna coklat dengan 6 garis berwarna gelap.
Sekilas, spesies ini mirip dengan hewan berondong, namun tahun 2004 ini dibuktikan bahwa hewan ini memiliki perbedaan morfologi yang signifikan dengan teman berondong. Lalu di berbagai studi, hewan ini akhirnya dikelompokkan ke dalam genus Triceratops. Nah, itulah video mengenai sebuah hewan asli Indonesia yang terancam punah. Kalau menurut kalian, bagaimana sih cara agar menjaga hewan-hewan itu tetap lestari? Yuk diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang telah menonton hingga video ini. Tadi di video tersebut kita sudah melihat tuh banyak sekali hewan-hewan yang terancam punah. Ada apa aja tadi sebutkan? Ada komodo, anoa, apalagi? Apa? Orangutan, apalagi? Cendrawasih apa? Harimau, apalagi? Gajah. Banyak ya, tadi ada 10 binatang yang terancam punah. Nah, hewan-hewan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak sembarangan bisa menangkapnya. Jika ada orang menangkapnya secara ilegal tanpa surat-surat yang resmi, maka dia akan dikenakan sanksi hukum. Anak-anak. Nah, jadi kita harus melestarikan agar anak cucu kita nanti bisa juga melihat hewan-hewan tersebut, ya, bisa melihat harimau, bisa melihat gajah, ya, dan lain sebagainya. Kepunahan mereka pun juga disebabkan oleh banyak sekali oleh ulah manusia juga, ya sayang ya. Nah, coba kalian lihat teks berikut ini. Nah, di sini ada sebuah teks, yaitu komodo dan gajah. Ya, nah di sini kalian bisa lihat bahwa komodo merupakan spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Ini adalah teks laporan hasil pengamatan. Ya, nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Ya, atau 5 laporan pengamatan tentang komodo dan gajah. Masih ingat nggak bagaimana cara menentukan informasi penting dari teks ini? Apa nggak masih ingat ya? 1, dengan mencari apa? Dibaca dulu teksnya lalu menemukan ide pokok. Lalu biasanya ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di masih mana pelajaran kemarin? Di awal, ya betul, awal paragraf. Ada juga di akhir paragraf atau di tengah-tengah paragraf. Tapi biasanya kalau masih SD itu di awal atau di akhir paragraf. Nanti di SMP kamu akan lebih mendalam belajar tentang bahasa Indonesia. Oke ya, semangat dong belajarnya. Ya, nah sekarang anak-anak, setelah kita tadi mempelajari tentang hewan langka di video pembelajaran, nah sekarang kita sama-sama berdiskusi. Coba duduk yang rapi dulu sayang. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Kita akan berdiskusi tentang masalah yang tadi sudah kita lihat ya. Nanti ibu akan memberikan LKPD. Silakan berdiskusi. Lalu kamu tuliskan pada LKPD tersebut permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Siap belajarnya? Siap. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, siap. Baik anak-anak. Ibu berikan dulu ya. Ini LKPD-nya. Saya duduknya rapi dulu. Ini dikerjakan sama-sama ya. Ayo sayang nih. Ditulis namanya, kelompoknya, diskusi bareng-bareng ya. Boleh dilihat. Ini sama-sama ya sayang ya. Coba dilihat lagi. Dilihat dulu petunjuknya, cara membuat mengisi LKPD tersebut dilihat bareng-bareng. Sini. Nah, kira ngerjain sendiri atau ngerjain sama-sama? Sama-sama ya, berarti semuanya harus ikut berpartisipasi, harus aktif dibagi tugasnya. Kamu ini ya, kamu ini ya. Jadi nanti pekerjaannya bisa selesai dengan cepat. Saling diskusi masalah apa saja yang ada dalam LKPD tersebut. Ya, silakan baca dulu. Kasih waktu untuk berdiskusi, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan ke ibu, boleh silakan. Ingat yang tadi sudah kalian lihat. Nah, ingat-ingat yang tadi sudah kalian lihat di video pembelajaran.
tentang hewan langka. Hewan apa itu? Isi nomor 1 hewan apa tadi? Yang kamu lihat nomor 1. Hewan apa tadi yang ada di video nomor 1? Tulis. Masih ingat kan tadi apa saja? Masih ya? Diskusikan dengan teman kalian. Apa yang menyebabkan hal tersebut terancam? Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan lagi ya. Dari yang tadi hewan-hewan tadi, hewan apa yang paling kamu sukai? Komodo. Yang lain? Elang. Kamu hewan apa yang kamu suka? Elang, bagus ya. Kamu? Kakak tuamu? Oh, cendrawasih. Iya, cakep. Yang ini mau dinamain apa kelompoknya? Elang Jawa. Setuju kamu? Setuju? Oke, baik ya. Jadi kalian kelompok elang Jawa sama kelompok orang utara ya juga. Kalian harus bisa menjawab soal-soal tersebut gampang. Itu ada tadi kalau kalian memperhatikan videonya. Ya, ditulis di situ ya, di depannya.
Untuk bagian yang keduanya kalau mau lihat lagi di buku tampilannya ya. Itu teksnya. Yuk kita ice breaking dulu yuk, biar belajar tambah semangat. Yuk, lihat ibu ya. Kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya berdiri. Ikuti yang ada di nya digeser dulu nih. Ibunya boleh geser dikit biar tambah terasa. Ya, lihat dulu video yang ada ini. Kita mengerjakan otak-otak kita yang tegang tadi habis belajar ya. Ini ya. Yuk lanjutkan lagi. Terus sampai mana? Oh, dikit lagi ya. Kalau selesai yang selanjutnya ya yang mencari apa disebutnya kesimpulan. Ini hampir selesai nih. Yuk, mencari kesimpulan. Apa tadi? Ayo, mencari apa? Ulang lagi. Mencari informasi dari jalur
Nggak perlu lihat teks yang kali lagi, kamu cukup melihat ide pokok yang sudah kamu tahu. Yuk, semangat. Sudah selesai? Ya, dulu ya sayang ya. Teman-teman yang belum selesai. Ini kalau sudah ketemu ide pokoknya, kamu bukan ya. Tulisan ya. Selesai ini. Udah selesai. Nah, udah tulis ya nama kelompoknya udah. Gimana tulisnya? Nah, nama-namanya saya satu. Kelompok apa nih tadi ya? Orang Jawa ya? Ayo orang Jawa yuk semangat. Coba lihat kelompok orang Jawa. Ya, kelompok orang Jawa. Ini kita boleh ngobrol pada selesai. Dah? Orang Jawa siap? Udah siap? Dah? Kalau sudah siap, tulis kata orang Jawa mengatakan kelompok orangutan siap-siap. Siapa yang mau mempresentasikannya? Gantinya nanti banyak bapaknya. Yang harus berani, anak kita harus berani tampil. Yang ini kelompok dari Lang Jawa gantian ya, nanti ya harus mau mempresentasikannya. Udah siap? Oke, siap. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, yang pertama dari kelompok orangutan. Coba berdiri ketua kelompoknya. Ya, coba. Yang lainnya, kelompok lain, perhatikan ya. Kita memberi kalian boleh memberikan tanggapan terhadap jawaban dari kelompok orangutan. Jika menurut kalian itu salah, menurut kalian yang benar itu seperti apa, gitu ya? Ya, silakan kelompok orangutan. Yang pertama dulu, hewan yang hampir punah. Orang Jawa. Lang Jawa, di mana? Bukan tropis. Di hutan tropis. Lalu apa sih penyebab dari kepunahan tersebut? Perburuan liar dan perdagangan ilegal. Perburuan liar dan apa? Perdagangan ilegal. Benar nggak Lang Jawa? Benar, karena katanya menurut dari kelompok orangutan karena perburuan liar dan perdagangan ilegal. Coba baca lagi. Coba dipresentasikan depan kamu. Hewan ini, hewan yang hampir punah adalah hewan ini. Habitatnya di sini. Penyebab kepunahannya apa? Coba dipresentasikan dulu, dengar nih suaranya. Hewan yang hampir punah karena habitatnya di Sulawesi dan Bali. Penyebab kepunahannya perburuan liar. Perburuan liar. Yang kedua anoa. Yang tadi ya, anoa itu yang
seperti kerbau tapi kerdil kecil. Bener nggak menurut kalian? Bener ya. Rata-rata itu akibat perburuan liar. Yang selanjutnya yang nomor 3, gantian nih, gantian coba biar kebagian semua. Nomor 3. Perburuan liar, katanya betul ya? Betul? Bener kan saya? Betul. Sekarang coba gantian kamu kasih saya temennya. Nomor berapa sekarang? Nah, coba dari kelompok orang hutan biar kebagian semua mempresentasikannya. Yang nomor berapa sekarang? 4. Badak bersuara 1. Ujung kulon menyempatkan hutan dan perburuan liar. Penyempitan hutan, penyempitan hutan, bener nggak? Karena penyempitan hutan, jadi badak berjumlah 1 itu berkurang. Betul kelompok orang Jawa? Betul, sama jawabannya. Sama ya. Lanjut. Coba gantian ke temennya saya. Kasih, ayo. Yang kenceng suaranya. Nomor berapa sekarang? 6 ya? 5. Oh 5, yang apa? Orang hutan. Habitat hutan Sumatera dan Kalimantan menggunakan konservasi lahan pertanian Dan lain-lain. Betul? Jadi orang hutan itu habitatnya terganggu karena dipakai untuk perumahan, mungkin terus untuk pertanian gitu ya. Terus selanjutnya kelompok nggak usah saya itu punya kelompok kamu. Kelompoknya Elang Jawa, ayo berdiri. Nomor berapa tadi sekarang? Nomor 6 ya? Ayo. Oh iya, jadi kakak tuh jam itu kalau perburuan liar, pedagang ilegal dan rusaknya habitat. Tuh, lanjut kasih ke temennya, ibu mau dengar. Kelompok apa namanya? Saya dengarkan jawaban teman kamu. hewan yang hampir punah disebut mahakam. Habitatnya di daerah tropis Mahakam. Penyebab kepunahannya terganggunya habitat karena ulah manusia. Karena ulah manusia. Boleh. Betul. Betul nggak? Kelompok orang hutan betul nggak? Betul. Lanjut sayang baca nomor 8. Hewan yang hampir punah burung dan galaksi. Habitat di hutan Papua. Penyebab kepunahan Kenapa habitat apa? Kepunahannya? Perburuan liar. Betul kelompok orang hutan? Betul. Lanjut lagi bacain yang 9. Coba lanjut kamu. elang Flores. Habitatnya di mana? Flores Sumbawa. Penyebab kepunahan Karena perburuan liar. Terakhir kamu baca. Yuk, berdiri saya. Harimau Sumatera. Habitatnya ular Sumatera. Penyebab kepunahnya perburuan liar dan hilangnya habitat hutan. Hilangnya habitat hutan. Ya. Nah itu hasil kalian ya. Jadi rata-rata yang menyebabkan hewan tersebut menjadi punah apa? Karena perburuan liar. Karena berubahnya alih fungsi hutan yang tadinya tempat tinggal mereka dirusak oleh ulah manusia sehingga mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan mati dan terancam punah. Pintar semuanya yang itu hebat. Berarti tadi kalian benar-benar memperhatikan ya videonya. Terima kasih. Lanjut sekarang yang bahasa Indonesia coba lihat. Yang bahasa Indonesia. Nah kalian mencari ide pokok. Coba kelompok orang hutan kamu berdiri. Yo berdiri. Bacain paragraf 1. Ide pokoknya apa ya? Spesies kadang terbesar di Indonesia. Itu paragraf 2. Paragraf 3-nya. Dilindungi di taman nasional. Yang paragraf 4-nya. Gajah Sumatera merupakan spesies paling tinggi dan kecil. Yang kelima. Gajah Sumatera berada dalam status kritis hewan yang paling punah. Itu jawaban dari teman kalian paragraf 1 sama nggak dengan jawaban dari kelompok elang
mencari ide pokok itu dibaca biasanya ada di awal kalimat gitu ya. Nah sekarang gantian, sekarang yang mencari kesimpulan adalah kelompok ulang jawab. Saya yang maju berdiri. Nah bacakan kesimpulannya. Kelompok orangutan perhatikan temennya. Benar nggak, sama nggak dengan kesimpulan yang dibuat oleh kelompok kalian? Komodo adalah spesies kadal terbesar di Indonesia. Komodo termasuk hewan langka yang terancam punah. Komodo dilindungi di Taman Nasional. Gajah Sumatera merupakan spesies payung bagi habitatnya. Gajah Sumatera berada dalam status kritis hewan yang terancam punah. Ya, itu adalah kesimpulan lengkap. Ya, ketika kamu sudah menemukan ide pokok, kamu akan mudah untuk membuat kesimpulan. Ingat ya sayang ya, kesimpulan jangan dikasih nomor. Buatlah kesimpulan menutup paragraf dengan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi nggak usah terlalu terpaku pada buku. Kalau kesimpulan kalian bisa mengungkapkan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Paham? Paham ya? Terima kasih sudah mengerjakan LKPD dengan sangat baik. Berarti kalian benar-benar memperhatikan video yang tadi setelah ibu berikan. Sekarang dikumpulkan dulu nasi, ibu ambil ya. Nah sekarang ditutup bukunya. Ya bukunya ditutup dulu ya. Ibu akan memberikan kalian mandiri, harus dikerjakan sendiri ya. Nggak boleh lihat bukunya, kalian kerjakan sendiri. Setelah melihat video tadi dan berdiskusi, kalian pasti bisa menjawab dengan sangat mudah. Ya, silakan jangan lupa ditulis namanya di atas ya. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, tulis namanya di atas, nama aja.
Ayo diskusi. Bisa kalian pasti bisa. Yang udah selesai boleh kumpulkan? Sudah? Sudah? Belum? Ayo, 2 menit lagi ya. Kalau yang bahasa Indonesia dibaca dulu, lalu kalian cari jawaban yang paling benar. Sudah, Kaira? Sudah. Ada lagi yang sudah, Kaira? Sudah. Lagi? Ada udah? Oh, udah. Udah lagi. Ada lagi? Sudah? Udah? Yuk, 1 menit lagi, Pak ya. Udah? Udah? Dan terus namanya? Nah, sekarang perhatikan lagi, nak. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang tadi, apa yang kita pelajari? Tentang hewan-hewan yang hampir punah. Hampir punah artinya jika tidak dijaga akan punah. Punah itu artinya sudah tidak ada lagi. Seperti dinosaurus, kita cuma bisa melihatnya di film, ya kan? Cuma bisa melihatnya di kartun-kartun, di cerita-cerita. Ya, kita nggak tahu bentuknya seperti apa aslinya. Nah, jika kita tidak menjaga hewan-hewan tersebut yang tadi hampir punah, maka nanti kamu punya anak, anaknya nggak tahu harimau yang kayak gimana sih, Ma? Nah, kamu cuma bisa ngasih ini yang kayak gini. Ya, kalau kita kan masih bisa lihat ya harimaunya ya, masih bisa kan? Taman safari masih ada tuh harimaunya. Nah, itulah kita mempelajari pelajaran hari ini adalah agar kita bisa peduli dengan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya, khususnya hewan-hewan yang hampir punah. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, yang pintar-pintar, yang soleh dan soleha. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Satu tadi, hewan yang hampir punah, penyebab-penyebabnya. Ada yang karena perburuan liar, ada yang karena hutannya rusak sehingga mereka tuh, kamu suka dengar berita kan, ada orang hutan atau ada harimau masuk ke perkampungan warga, pernah dengar? Itu bukan salah mereka, itu karena tempat mereka hidup dirusak. Jadi mereka tuh hanya mencari makan, gitu ya. Jadi kita harus melindungi hewan-hewan tersebut, gitu. Kalau Bu kok ada Bu yang memeliharanya ya? Pernah lihat kan di YouTube siapa? Yang artis itu siapa yang memelihara harimau? Asya, ya. Bu kok itu ada yang melihara, boleh sih Bu melihara harimau? Ya itu dia sudah memegang surat izin, dia sudah memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan oleh pemerintah, maka boleh. Kita nggak boleh, Bu saya mau melihara orang hutan, tapi sampai di rumah kandangnya sempit, makanannya nggak bagus ya, terus kamu lupa untuk membersihkan kandangnya, itu namanya kamu menyiksa hewan tersebut.
tidak boleh, ya. Jadi kamu harus bertanggung jawab terhadap hewan-hewan. Bukan hanya hewan yang hampir punah, tapi juga hewan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, nah besok atau pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tempat-tempat apa saja yang bisa dipakai untuk melindungi hewan-hewan langka tersebut, gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang PR dari ibu adalah simple PR dari ibu. Ya, siapa yang di rumahnya punya hewan? Ada nggak? Ya, kenapa? Kamu hewan apa? Ayam. Hewan itu ada ikan, hewan peliharaan ayam, bebek, kucing, gitu ya. Nah, burung. Nah, tugas ibu, walaupun tidak ada hewan peliharaan di rumah, dimanapun kalian berada, jika melihat hewan, saya perhatikan daerah. Karena kan tadi ayam ya, dan teman-teman yang lainnya. Jika kalian melihat hewan di luar, di jalanan atau dimanapun, kalian harus menyayanginya. Jadi mulai sekarang karena kita sudah melihat bahwa hewan tersebut sangat bermanfaat bagi manusia, harus dijaga kelestariannya, maka jika kamu melihat hewan di sekitar lingkungan kalian, kamu harus merawatnya. Artinya merawat tuh tidak boleh diapain, tidak boleh dijahatin. Kamu lihat kucing ditendang, boleh nggak? Nah, boleh. Ada ayam diusir, tuh boleh nggak? Ya, jadi PR dari ibu gampang, hanya mulai sekarang sayangilah hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Sanggup? Sanggup ya, karena hewan juga adalah makhluk ciptaan Allah. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Boleh rapikan bukunya. Nah, sebelum kita pulang, kita duduk rapi dulu, kita baca doa dulu agar perjalanan kita sampai ke rumah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Duduk yang rapi sayang. Ayo. Duduk yang rapi. Ayo. Khaira, boleh disiapkan